Ya, itu tadi laporan dari Ririn Oktaviani dari Pasar Pramuka terkait dengan ketersediaan alat saturasi atau oximeter di Pasar Pramuka yang juga menjual oximeter tersebut. Kami kembali mencoba menghubungi Dr. Erlang Samudro untuk mengetahui bagaimana atau menggunakan oximeter tersebut dan langkah apa yang harus dilakukan kalau memang saturasi oksigen kita menurun. Dr. Erlang sudah bisa mendengar kami? Selamat siang. Oke, dokter, tadi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan kalau memang pasien menunjukkan saturasi oksigen yang menurun dengan oximeter tersebut, agar mungkin tidak sebaliknya panik, kemudian oksigennya malah semakin berkurang begitu, dokter? Apa yang harus dilakukan kemudian? Oke, kan kita mendeteksi oksigen kurang atau enggak, kita bisa lihat dari saturasi darah perifer, salah satunya dengan pulse oximetry yang sudah disampaikan. Nah, ketika pulse oximetry, terutama pulse oximetry ini sangat berguna ketika kita menderita COVID dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemantauannya untuk melihat apakah saturasinya kita turun atau tidak. Begitu turun di bawah 95, sebaiknya menggunakan oksigen. Nah, penggunaan oksigen kan hanya ada di pelayanan kesehatan. Nah, jadi begitu saturasinya turun di bawah 95 sebagai cari pertolongan ke pelayanan kesehatan. Baik, tapi tadi menjawab pertanyaan Fandi di awal tadi, dokter, apakah memang oximeter ini efektif untuk mengukur saturasi oksigen atau malah nanti membuat pasien yang sedang isolasi mandiri ini panik ketika memang mengetahui saturasi oksigennya menurun begitu? Ya. Justru sangat penting untuk pasien-pasien untuk isolasi mandiri di rumah, karena tadi kita tahu sendiri bahwa COVID ini ada fenomena hypoksia. Jadi ketika saturasinya turun, ternyata pasien tidak merasakan adanya sesak. Nah, itu justru jadi berbahaya karena kalau didiamkan saja, lama-lama justru akan makin turun tanpa disadari. Sehingga penggunaan pulse oximetry ini sangat membantu untuk mendeteksi adanya tadi hypoksia di awal, sehingga bisa langsung diterapi dengan menggunakan oksigen. Nah, tadi dokter yang sudah Anda katakan juga bahwa pertolongan dengan oksigen hanya ada di fasilitas rumah sakit. Kita tidak memiliki di rumah tentunya. Adakah pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh mungkin keluarga terdekat atau orang terdekat ketika oksigen kita menurun, saturasi oksigen menurun? Ya, salah satu cara ya kalau kita saturasi oksigen turun ya disuplementasi dengan oksigen. Oksigen nggak semua orang punya ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang memang sudah rawat di rumah biasanya punya. Ya satu-satunya cara ya hanya kalau oksigennya turun ya dikasih oksigen begitu. Tidak ada cara lain. Jadi tidak ada cara lain ya, Dok. Baik, ini kan WHO sudah malah mewajibkan ada oximeter ini untuk dimiliki pada pasien isolasi mandiri. Apakah memang ini memang khususnya untuk penderita untuk menjaga-jaga hypoksia begitu terjadi? Ya, betul. Memang fenomena hipoksia ini jadi berkurang kewaspadaannya pada pasien-pasien biasa. Kalau udah turun saturasinya, pasien akan merasa sesak, tapi ini enggak. Sehingga salah satu tools atau alat untuk mendeteksi adanya hipoksia ya saturasi oksigen tadi. Dan ini memang wajib untuk dipunyai ketika orang akan isolasi mandiri. Nah, mungkin tidak semua orang saat ini sudah memiliki oximeter ini. Apakah ada cara lain, cara sederhana yang bisa dilakukan? Mungkin ini pertanyaan masyarakat awam juga yang bisa dilakukan ketika kita belum memiliki oximeter ini. Wah, kalau untuk mendeteksi oksigen ya paling akurat adalah menggunakan oximetry. Kalau hanya gejala saja, kan semua orang banyak yang nggak punya pulse oximetry. Yang bisa kalau melakukan isolasi mandiri, minta tolong bantuan lapor ke pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas yang memang dekat dengan rumahnya, sehingga petugas puskesmas bisa memantau, mengukur oximetry setiap harinya datang. Gitu. Baik, terima kasih informasinya Dr. Erlang Sumodro, Sekjen Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.